warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Prayitno dengan NIM 18120744. Daerah asal saya Yogyakarta, usia 21 tahun. Soal pertama, seandainya saya menjadi pemimpin, maka saya akan memimpin sebuah organisasi bisnis. Soal selanjutnya, bisnis ini yang seperti apa yang saya pilih? Bisnis yang saya pilih adalah bisnis clothing yang bernama Una People. Beralamat di Jalan Berwisata KM1, Forum Kapling Panasan 9, Triharjo Sleman, yang menjual berbagai macam kaos, jaket, masker, dan topi. Soal berikutnya, soal keempat, visi menjadi perusahaan yang berorientasi ke fashion dan teknologi, juga ikut bergerak dalam dunia vendor konveksi. Misi 1. Berorientasi pada pembuatan kebutuhan sandang. Yang kedua, menjadi brand pertama di Indonesia yang memiliki desain dengan ciri khas teknologi. Yang ketiga, membuat branding di mana ketika customer rujuk ke teknologi, maka yang terbesit adalah brand Una People. Soal berikutnya, soal nomor 5, saya memulainya dengan mengadakan pertemuan bersama atau saya menraktir anggota untuk berkenalan dan memahami satu sama lain, karena saya harus menarik di mata anggota dan tidak membuat blunder ketika pertama kali bertemu. Lalu jika suasana sudah mencair, maka saya akan menjelaskan misi dan visi saya dan mau ke arah mana bisnis ini akan mencapai goalsnya. Dengan begitu, anggota akan paham apa yang saya sampaikan dan saya akan berusaha untuk tetap menjadi pemimpin yang humoris, berkeluarga, memiliki rasa kekeluargaan, dan tepat sasaran. Soal berikutnya yang nomor 6, saya akan menjelaskan dengan suasana kekeluargaan yang hangat, ringan, humor, namun tetap fokus, di mana para anggota akan relaks namun tetap fokus ketika saya menjelaskan visi dan misi yang saya telah susun. Setelah saya menegaskan visi dan misi yang saya jelaskan, maka pertemuan diakhiri dengan makan bersama atau ngobrol santai. Soal selanjutnya, soal nomor 7, bagaimana saya menghadapi masalah internal perusahaan dan eksternal. Yang pertama, yang internal, saya akan menghadapinya dengan cara kekeluargaan, di mana mempertemukan sebuah anggota yang bermasalah. Misalnya ada satu bermasalah dengan anggota 2, saya akan mempertemukannya lalu mengajak mereka untuk berdialog sebentar. Ketika mereka sudah selesai berdialog, maka saya akan memberikan arahan bahwa mereka harus tetap solid dan harus merasa kekeluargaannya itu keluar. Sebagai organisasi, kita tidak bisa selalu memandang bahwa kekeluargaan itu nomor 2. Menurut saya, pada organisasi itu keluarga nomor 1. Karena jika sesuatu hal yang terjadi pada organisasi itu bermasalah, maka akan membuat masalah kepada keseluruhan organisasi tersebut. Maka dari itu, ketika ada anggota yang bermasalah, maka saya akan mempertemukannya dan berembuk bagaimana caranya agar bisa kembali lagi seperti semula. Jika tidak bisa seperti semula, maka akan ada beberapa kebijakan, mungkin dengan cara mengeluarkan salah satu atau malah mengeluarkannya keduanya. Contohnya dalam miskomunikasi dan berbeda pandangan. Lalu soal selanjutnya, soal nomor 8, bagaimana saya menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan organisasi saya. Yang pertama, karena organisasi ini berbasis clothing, maka untuk menyiasatinya saya menggunakan marketplace sebagai alternatif untuk menjual bisnis clothing saya. Yang pertama adalah menjual berbagai marketplace, mungkin seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, yang mana ketika kami upload sesuatu yang baru,
sebisa mungkin untuk tepat pada tempat-tempat promo seperti Shopee 77, Tokopedia mungkin ada 77, Lazada 77, karena itu gratis ongkir, jadi mungkin lebih murah. Yang kedua ada dengan diskon. Ketika diskon itu sangat menggiurkan, mungkin untuk konsumer biasanya harga misal 90.000, bagi diskon itu 70.000 dengan keuntungan yang semakin menipis tentunya. Nah, dengan itu kami juga menyiasatinya dengan promo Facebook Ads dan Instagram Ads, sehingga lebih menyebar info bahwa kami ada promo diskon. Lalu ketika kami sudah promo itu mendekati dengan misalnya tadi Shopee 77 tadi, jadi kami lebih sudah mempromosikan, lalu mungkin marketplace kami juga dikunjungi oleh customer setelah iklan tersebut dilihat oleh customer. Lalu yang kesembilan adalah gaya kepemimpinan saya. Gaya kepemimpinan saya yaitu gaya transformasional. Kenapa? Karena saya suka untuk menyemangati anggota saya dan memiliki fokus untuk mencapai tujuan dan membantu anggota saya untuk memaksimalkan potensi mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.